Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di acara Saatnya Perempuan Bicara. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Terima kasih. Kita sama-sama dulu. Halo Kakak, Halo, selamat sore. selamat sore. Baik, setelah 1,5 tahun ya, akhirnya kita bertemu dengan dengan mode yang berbeda. 1,5 tahun. Iya, Jadi Sobat KM, Kakak Delvi ini salah satu teman ya? iya. Kita teman kan? Atau tidak mengakui Mak di sini sekarang? Teman dong. Iya. Kakak Delvi ini kan banyak yang mau saya ngobrolin Ya. tentang kita kan punya tema itu Saatnya Perempuan Bicara. Mm. Mungkin sebelum kita masuk di situ saya tanya-tanya dulu apa kesibukannya sekarang? Sekarang saya karena kemarin baru memutuskan untuk memilih journey yang baru di kehidupan. Maksudnya resign dari tempat kerja. Sekarang lagi on proses untuk kerja di company yang baru. Terus setelah itu gimana? Maksudnya dalam artian kan sudah nggak kerja di tempat yang Kemarin jadi sekarang ini progresnya untuk lanjut lagi buat kerja salah satu perusahaan gitu ya. Iya, sekarang masih tahapnya sudah tahap akhir, tinggal memutuskan. Jadi ada 2 pilihan sebenarnya. Maksudnya kemarin saya kan kerja di perhotelan. Jadi setelah keluar memilih untuk istirahat dulu. Sekarang apply-nya ada di 2, satu kategori hotel di luar Sulawesi, kemudian satu di company yang ada di Makassar juga. Terus kenapa tidak pilih di tetap di Makassar? Kenapa harus pilih di luar? Ya karena cukup lama, maksudnya sudah cukup lama juga kan di Makassar. Jadi mau coba challenge yang baru di luar Sulawesi. Tapi ini Kakak Delvi ini kan salah satu mahasiswa kemarin di Fajar. Ya, Fajar University kan. Pokoknya bilangnya harus Fajar University. Ngambilnya kan HI. Iya. Terus selesai dari kuliah kerjanya di perhotelan gimana? Oh iya, ini seru. Jadi kayak banyak juga yang kayak tanya kenapa keluar dari jalur koridornya kan. Terus sebenarnya tidak keluar banget. Jadi kalau HI itu kan dia kayak rakus ya, jurusan yang rakus, maksudnya belajar semua hal, semua dipelajari. Dan perhotelan juga tuh ada, maksudnya ada masuknya juga di HI. Karena kita juga belajar diplomasi kan. Kalau kita di hotel juga banyak interaksi dengan tamu, banyak negosiasinya juga yang kayak begitu ada pokoknya. Terus kemarin pas lulus itu rencananya memang mau kerjanya di Bali. Waktu lulus kuliah yang kita sama kan kemarin. Kita saat ini kan lulusnya sama. Iya dong, 2020. Terus maksudnya gelombangnya sama kan? Iya kan? Iya. Oh iya, lupa. Ya terus setelah lulus itu kemarin mau ke Bali karena ada teman juga yang kerja di sana. Cuma belum ada tujuan. Maksudnya mau ke Bali tuh mau kerja apa? Cuma betul-betul sudah prepare, sudah atur untuk mau kerja di sana. Tapi tiba-tiba ada yang kirim kenalan juga. Dia bilang, Del, coba ini ada opportunity di bar and resto manager. Gila gak tuh? Terus saya fresh graduate dikasih info loker itu, terus coba apply. Saya bilang, tapi saya kan tidak tahu tentang hotel. Terus sama kakaknya bilang gini, tidak apa-apa, coba apply saja dulu. Terus akhirnya saya coba apply by email. Beberapa hari 1 hari besoknya itu langsung dipanggil interview. Terus terus saya datang dengan tidak ketahuan apa-apa tentang hotel. Sama HRD-nya saya bilang,
ini kamu belum punya pengalaman, kamu masih fresh graduate, terus apply-nya buat apalagi namanya bar and resto manager. Iya. Saya bilang, iya Bu, saya juga tidak tahu. Pokoknya yang kayak saya betul-betul pertama kali interview kan, yang betul-betul kayak orang yang nihil banget iya, tentang yang hotel. tanpa persiapan, terus datang yang kayak terserahlah mau diterima atau tidak. Pokoknya oke, saya jalani saya dulu interviewnya begitu. Tapi pada akhirnya tetap iya diterima, puji Tuhannya diterima karena HRD-nya bilang kayaknya saya bisa. Nah sebenarnya ini kita kamu kan di front sudah office. tadi ngobrol tentang gimana Kakak Delvi ini bisa kerja di salah satu hotel ya di Makassar. Dan itu sih yang jadi pertanyaan juga. Apa yang melatar belakangi apa ya? Misalkan kan orang-orang itu banyak yang ketika mereka nggak kerja di awalnya mereka yang mau itu mereka pasti down. Tapi ini Kakak Delvi ini tidak. Nah itu dia. Jadi begini, pas saya diterima di Dalton, saya merasa yuk kayak dunia perhotelan. 2 minggu pertama, sumpah nangis. Oh iya? Iya, karena kayak dunia yang baru pertama kali kerja di Tapi dunia kenapa profesional. tidak pernah curhat? Oh iya lagi. Iya tapi terus waktu itu sempat kayak nangis-nangis karena kurasa ini yang baru saya pelajari dan agak ribet. Hotel juga banyak istilah-istilahnya kan. Tapi yang bikin saya merasa terjebak dan mulai jatuh cinta dengan dunia perhotelan, cilah jatuh cinta. Itu karena lingkunganku di Dalton kemarin itu betul-betul orang-orang yang support dan juga orang-orang yang betul-betul apa ya positif. Tapi gini ya Kakak, ketika kita berbicara tentang kecintaannya Kakak Delvi dengan salah satu apa ya untuk bekerja di hotel, tapi kenapa bisa memilih untuk keluar dari perhotelan? Iya. Jadi sebenarnya bukan memilih untuk keluar dari dunia perhotelan. Ini kenapa kita bahas? Tapi lebih tepatnya kalau misalkan opportunity-nya ada di hotel tapi di luar Sulawesi tetap mau. Dan saya kan sudah ada apply yang saya bilang sekarang Iya gitu. yang sempat kita ngobrolin juga kan. Iya, betul. Cuma kalau misalkan ada opportunity di yang company yang kantoran begitu. Ya tetap mau juga. Sahabat KM, Kakak Delvi ini juga salah satu perempuan yang independen. Nah ini yang bakalan saya korek-korek lagi sama Kakak Delvi. Sebenarnya independen menurut Kakak Delvi itu seperti apa? Kalau dibilang independen, terima kasih. Karena mungkin karena saya sudah kurang lebih 10 tahun ya, 10 tahun tinggal sendiri. Maksudnya tidak dengan keluarga kan. Maksudnya jauh dari keluarga kan, dari SMA. Sudah ke Makassar, terus tinggal sendiri. Sekarang sama sepupu, dari kuliah sih sama sepupu sama. Iya. Terus itu kan salah satu sih perempuan ketika kita berbicara tentang perempuan kan kalau banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana itu ketakutannya itu yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana ini Kakak Delvi untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan itu untuk tetap berdiri di kakinya sendiri, gimana itu? Ketakutan pasti ada dan itu wajar buat kita ya, apalagi kita perempuan kan. Ketakutan itu ada pasti dan wajar. Cuma ya bersyukurnya kemanapun saya pergi, saya selalu bertemu dengan orang-orang yang baik, termasuk kakak Ati, kan? Kita ketemu, dan akhirnya jadi se-circle. Tapi circle-nya positif kan? Positif banget, sangat positif. Sangat positif. Jadi memang ya, kami tuh bertemunya itu pada saat KKN. Kita bertemu pada saat Tidak, Deng. Oh iya? Betul-betul. Kita ketemu itu waktu masih maba.
Oh iya iya Ya, iya. kita satu ini kan, satu kelompok Oh iya yang di iya, iya. B8. Iya 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 kan? Iya iya iya. Ingat ingat ingat. Yang ingat. kelompoknya kita selalu dikasih pulang sama kakak senior paling terakhir. Even sebenarnya nomor grupnya kita itu angka 8 kan sampai 20 Iya, kalau betul. nggak salah kan. Sampai 20 kita angka 8 yang harusnya harusnya kita urutan ke-8 pulang, Tapi kita harus terakhir. terakhir kan 1 sampai 7 dulu, terus terus 9 sampai 20, 8 terakhir. Nah iya, jadi sebenarnya kalau apa ya, untuk menjadi seseorang yang buat banyak teman-teman, buat kita temukan jati diri kita sendiri, kan itu banyak hal yang dilalui. Dan salah satu teman saya juga yang sampai saat ini itu Kakak Delvi ini. Dan karena Kakak Delvi ini adalah salah satu orang yang positif vibes banget, Terima kasih. Terima kasih. jadi kita dipertemukan di satu circle, tapi circle kita itu sangat positif. Nah, gimana itu Kakak Delvi? Iya. Tapi iya, serius maksudnya kita kan beda jurusan ya. Iya. Kita ketemu pas KKN. Iya, pas KKN. Yang join jadi kita kenal dari tahun 2016. Tapi kita punya circle Ya. pasca kita KKN. KKN kita kan satu kecamatan. Mungkin Kakak Delvi bisa kita ungkapkan ke teman-teman sahabat KM di luar sana bahwa ternyata untuk jadi perempuan yang mandiri itu sebenarnya kita harus seperti apa? Karena kan banyak sekali perempuan juga Kakak Delvi yang mereka berpikir bahwa sepertinya saya ini tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu harus seperti apa sih, Kakak? Menurut saya ya. Iya. Kalau perempuan menurut saya itu menstruasi, melahirkan, itu identiknya dengan perempuan. Kemudian masalah mandiri atau belum mandiri, Iya. itu kekuatan perempuan. Jadi menurut saya tidak ada perempuan yang tidak mandiri sih, karena perempuan itu dari definisinya yang saya bilang aja menstruasi sama melahirkan, menurut saya itu perempuan sudah mandiri dari situ gitu. Sudah mandiri dari situ. Tapi itu dia Kakak Delvi yang jadi pertanyaan sampai sekarang di benak saya itu ketika perempuan-perempuan di luar sana itu banyak yang katanya saya nggak bisa seperti ini. Tapi kan mereka bisa sih sebenarnya. Nah, itu yang buat downnya dia itu sebenarnya apa? Dan kita ini kan sudah 10 tahun melalang buana di sini, nggak sama orang tua tapi bisa. Iya, jadi kalau saya ya, mandiri itu tidak harus sendiri. Jadi mandiri bukan berarti apa-apa bisa sendiri. Itu didefinisikan mandiri, karena apalagi kita kan perempuan. Iya. Maksudnya kita bisa melakukan sesuatu hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Iya. Dengan teman kita perempuan yang lain. Iya. Itu sudah mandiri juga menurut saya. Oh iya. Gitu. Keluar dari zona nyaman kita sebelumnya, memilih untuk challenge yang baru, even kita tidak lakukan itu sendiri, itu bagian dari mandiri. Dari mandiri. Tapi Kakak Delvi ini kan tadi sudah ngobrolin bahwa ternyata Kakak Delvi sebenarnya bukan terjebak di friendzone ya. Tapi terjebak di salah satu kecintaannya di kerjanya di hotel. Nah, sebenarnya cita-cita awal Kakak Delvi ini apa sih sebenarnya? Jadi diplomat. Pasti itu kalau anak HI. Cita-citanya jadi diplomat. Tapi karena tidak tercapai, sekarang mau jadi istri diplomat. Jadi Iya kan? Pokoknya kalau tidak jadi diplomat, jadi istri diplomat. Kalau tidak, jadi staf diplomat. luar biasa. Jadi ternyata Kakak Delvi ini punya cita-cita jadi diplomat, tapi karena nggak bisa sih, sebenarnya masih bisa. Sebenarnya masih bisa. Iya. Cuma
apa ya, kayak karena kita kalau sudah kerja sudah nyaman di tempat kerja yang saya sempat nyaman kan di tempat kerja yang saya Iya. bilang waktu saya kerja di hotel, punya lingkungan yang sehat, menyenangkan, kerjanya juga nyaman dengan sistem yang mudah. Jadinya saya kayak kita kadang berpikir untuk merubah cita-cita gitu. Iya sih, untungnya saya itu punya cita-cita dari awal ke Makassar itu memang saya punya cita-cita jadi jurnalis. Iya, dan sekarang sekarang tercapai. Dan sebenarnya saya selalu katakan sama orang-orang ya, baik itu anak-anak SMA ya, saya selalu katakan bahwa ketika kamu masuk di bangku perkuliahan itu pikir matang-matang kamu bisanya di jurusan apa. Jangan sampai ketika kamu masuk kuliah keluarnya itu nggak seperti yang kalian bayangkan di awal. Karena menurut saya ketika kita bekerja di tempat yang yang sudah kecintaan kita terhadap itu bakalan dibawa enjoy, happy. Iya, Kayak seperti kamu sekarang kan, enjoy, happy. Tapi memang awal Anti memilih, ini saya nanya balik nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa ya. Iya. Ya. Jadi waktu Anti memilih untuk jurusan komunikasi, waktu SMA ambilnya apa? IPA, IPS? Waktu SMA ambil aku di ini TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan di SMK. Oh, tapi memang sudah mengarah ke arah-arah bagian-bagian komunikasi. Beda. ya? Itu Teknik Komputer dan Jaringan. Berarti lebih ke IT Iya, begitu. lebih ke IT. Terus akhirnya memilih komunikasi karena apa itu? Saya kan lagi cari-cari ini ya. Saya kan suka nulis. Saya suka traveling, jalan-jalan dan saya cari ternyata saya harus ambil komunikasi. Dan ternyata di pada saat itu kan saya daftarnya di negeri tapi nggak lolos. Ya, kita masuk lagi di swasta. Iya. Dan ternyata di Fajar University. Iya, kita ketemunya di Fajar Kita juga. ketemu. Dan Kakak Delvi ini kan waktunya sudah habis, sudah dikode-kode sama. Sebenarnya kalau kita ngobrol berdua ini sebenarnya tidak cukup waktunya. Iya. Harusnya waktunya itu panjang 2 Panjang jam. lagi. Lebih ke podcast Insta Ya, Stories mungkin saja. Kakak Delvi ada closing statement untuk perempuan di luar sana, atau ada hal yang ingin disampaikan, silakan Kakak Delvi. Iya. Kalau saya buat teman-teman perempuan di luar sana, tidak sendiri bukan berarti tidak mandiri. Maksudnya adalah tidak bisa melakukan apa-apa sendiri, bukan berarti tidak mandiri. Maksudnya gimana ya jelasinnya? Kayak ada hal-hal yang memang kita bisa lakukan yang jauh lebih besar dengan ada support gitu di sampingnya kita. Oke, terima kasih buat closing statementnya Kakak Delvi. Untuk penonton sahabat KM yang ada di luar sana, itu tadi bincang-bincang santai saya dengan Kakak Delvi yang maksud saya masih kurang banget waktunya kita ngobrol. Kurang Seharusnya kita panjang. ngobrolnya panjang. Oh ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung di kantor kami, di podcast kami di Kabar Makassar. Iya. Untuk sahabat KM, jangan lupa like, komen, dan subscribe.